Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosni Dwi Nurhayati dengan NPM 212151074 dari kelas 2021C. Saya dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ujian akhir semester mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil SPD MPD dan asisten dosen Afarhan Maulana Darsono. Untuk soal yang pertama, bagaimana perbedaan antara konsep pengelolaan peserta didik dan tenaga pendidikan serta bagaimana peran guru dalam pengelolaan peserta didik di sekolah? Perbedaan antara pengelolaan peserta didik dengan pengelolaan tenaga pendidikan yaitu sebagai berikut. Pengelolaan peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Sedangkan pengelolaan tenaga pendidikan adalah suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya tenaga pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Kemudian, guru merupakan sumber daya manusia yang potensial bagi pengembangan kreativitas peserta didik dalam berbagai aspek. Salah satu tugas utama guru adalah membentuk anak didik mencapai kewaspadaannya masing-masing. Partisipasi guru dalam pengelolaan peserta didik menduduki teratas. Artinya, setiap guru harus memahami fungsi terhadap pengelolaan peserta didik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan peserta didik di sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kehadiran peserta didik dan masalah-masalahnya. Kedua, penerimaan siswa. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik. Yang keempat, program bagi peserta didik yang mempunyai kelainan. Yang kelima, pengendalian disiplin peserta didik. Selanjutnya, program bimbing dan konseling. Dan yang terakhir adalah penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional peserta didik. Nah, dalam hal ini, peran guru dalam pengelolaan peserta didik menurut Supardi tahun 2013, yang pertama, sebagai pendidik, kemudian pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, model dan teladan, konektor, organisator, motivator, fasilitator, pengelola kelas, mediator, dan evaluator. Kemudian untuk soal yang kedua, mengapa kurikulum perlu diadministrasikan dan seberapa pentingkah kurikulum di sekolah? Kurikulum perlu diadministrasikan agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagai substansi manajemen yang utama di sekolah, karena prinsip dasar kurikulum ini menegaskan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajaran yang dilakukan di kelas. Selain itu, pentingnya kurikulum bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, kurikulum sebagai ide atau gagasan adalah kurikulum berupa sekumpulan ide atau gagasan berupa rencana-rencana pembelajaran yang berada di benak atau pikiran untuk mewujudkan pendidikan yang diharapkan. Kedua, kurikulum sebagai sebuah perencanaan pembelajaran. Berarti kurikulum merupakan sebuah langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pembelajaran, yang dimana perencanaan merupakan titik awal yang menentukan akhir dari sebuah tujuan besar. Nah, berdasarkan hal tersebut, perencanaan kurikulum sebuah pedoman, penggerak, dan juga sebagai motivasi dalam implementasi kurikulum. Jika sebuah kurikulum dihasilkan tanpa perencanaan yang baik, maka ibarat sebuah peta yang dibuat dengan tidak tepat dan dibawa berlayar oleh perahu yang berjalan di tengah samudera. Peta itu akan membawa perahu pada dermaga yang bukan menjadi tujuannya. Dalam pendidikan pun demikian. Jika kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum yang tidak direncanakan dengan baik, sudah tentu tujuan pembelajaran tidak akan pernah tercapai dengan baik pula.
Kemudian untuk soal yang ketiga, jelaskan mengapa dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, serta jelaskan pula cara dan prosedur menggali sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Mengapa dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik? Nah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan peserta didik karena tujuan dari pengadaan sarana dan prasarana itu sendiri adalah sebagai usaha untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Sehingga perlu diperhatikan dengan baik untuk sarana prasarana ini karena peserta didik mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda di setiap jenjangnya. Seperti halnya sarana dan prasarana yang ada di TK akan berbeda dengan yang ada di SD. Di TK biasanya ada banyak mainan karena memang masa perkembangan peserta didiknya memerlukan sarana untuk menunjang perkembangannya. Menurut Nanang Fathah tahun 2004, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari pemerintah pusat, contohnya dana BOS, kemudian pemerintah daerah, kemudian dari orang tua siswa, kemudian bisa dari masyarakat, bisa dari fasilitas sekolah. Maksud dari fasilitas sekolah ini adalah fasilitas sekolah bisa menghasilkan uang yang besar jumlahnya, misalnya dengan jalan, menyewakan aula, menyewakan lapangan, mendirikan kantin, hingga membuka jasa fotokopi. Kemudian sekolah bisa mendirikan koperasi sekolah hingga pihak swasta. Biasanya jika sekolah membutuhkan biaya untuk acara tertentu, sekolah tersebut akan mengajukan proposal kepada pihak swasta. Soal yang keempat, bagaimana pendapat saudara mengenai konsep kepemimpinan pendidikan efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik sekolah yang efektif? Jelaskan pendidikan saudara dengan bahasamu sendiri. Saya pribadi setuju dengan kalimat bahwa konsep kepemimpinan pendidikan efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik sekolah yang efektif. Karena kepemimpinan pendidikan berperan sangat penting dalam rangka mengarahkan dan menggerakkan organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu dari karakteristik sekolah yang efektif adalah kepemimpinan sekolah yang kuat. Dalam hal ini, kepemimpinan sekolah yang kuat maksudnya indikator-indikator yang termuat dalam kepemimpinan sekolah yang efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan sekolah efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik sekolah yang efektif. Kemudian soal selanjutnya, menurut pendapat saudara, bagaimana konsep dasar budaya organisasi sekolah yang efektif, serta berikan contoh budaya organisasi di sekolah. Nah, menurut pendapat saya, budaya organisasi sekolah yang efektif adalah seperangkat nilai-nilai normatif yang dibangun oleh pendiri suatu organisasi. Dalam hal ini, sekolah bersama para guru atau karyawan lainnya yang kemudian nilai-nilai tersebut dipakai beriringan untuk memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, serta adanya pengelolaan atau manajemen yang baik di dalamnya demi mencapai semua tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Contoh dari budaya organisasi adalah terciptanya kerjasama yang kuat di sekolah. Misalkan, ketika sebuah sekolah mengalami permasalahan, maka setiap pihak yang ada di sekolah tersebut bersama-sama memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut agar masalah tidak menjadi berlarut-larut dan semakin membesar sehingga akan merusak sekolah. Kemudian soal selanjutnya, menurut pendapat saudara apa itu TQM atau Total Quality Management dan bagaimana implementasinya? Menurut pendapat saya, TQM atau Total Quality Management adalah suatu pendekatan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas atau mutu di dalam sebuah organisasi, instansi, lembaga. Dalam hal ini, institusi pendidikan, yang mana usaha tersebut mencakup perbaikan seluruh aspek, baik manusia, jasa, lingkungan, dan sebagainya, secara terus-menerus yang melibatkan semua orang yang ada di dalamnya.
Kemudian bagaimana implementasi dari TKM? Nah, prosedur dalam pengimplementasian TKM pada dasarnya terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama persiapan. Dalam persiapan, langkah yang harus dilakukan adalah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan TKM bagi tim. Kemudian merumuskan model yang akan digunakan dalam implementasi TKM, membuat kebijakan berkaitan dengan komitmen anggota organisasi, mengkomunikasikan pada anggota organisasi berkaitan dengan perubahan, melakukan analisis faktor pendukung dan penghambat organisasi, dan melakukan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian, prosedur yang kedua adalah pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah yang pertama, peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, kemudian melakukan pelatihan, sosialisasi prosedur, dan petunjuk kerja pada tim, dan melakukan akhir baik SDM maupun non-manusia. Kemudian prosedur yang terakhir yaitu adalah implementasi sistem. Langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Anggota tim menginformasikan kepada pimpinan maupun steering committee, mengumpulkan data dari pelanggan, melakukan tindakan koreksi atau pencegahan, melaksanakan rapat pimpinan untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses yang diharapkan secara berkesinambungan. Baik, barangkali itu pembahasan yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.